من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. من كتاب سفينة النجاة للشيخ سالم بن سمير نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال فصل شروط جمع التقديم 4 البداءة بالأولى ونية الجمع فيها والموالاة بينهما ودوام العذر. فصل شروط جمع التقديم, syarat dalam jamak takdim. Nah, di dalam salat kita sudah tahu bahwa di dalam salat itu yang namanya salat ada waktunya. Innal salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada waktunya. Enggak bisa ente salat duhur di waktu asar. Salat asar di waktu duhur. Enggak boleh. Salat subuh di waktu duhur. Enggak bisa. Semua ada waktunya. Oke, tamam. Baik, ada salah satu salat yang dijadikan sebagai di dalam syariat itu sebagai rukhsah. Rukhsah artinya keringanan. Yaitu apa? Jamak. Taqdiman wa ta'khiran. Boleh menggabungkan salat. Salatnya jamak taqdim atau jamak ta'khir. Taqdim artinya apa taqdim? Taqdim artinya menggabungkan salat kedua di waktu salat pertama. Taqdim, melakukan salat kedua di waktu salat pertama. Memang ada salat pertama, ada salat kedua. Apa itu salat pertama, salat kedua? Pertama kita hafal dulu versi mana nih yang boleh jamak taqdim dan takhir. Cuman 2 aja yang taqdim dan takhir. Artinya ya 4 salat berarti. Pertama versi duhur dengan asar saja. Duhur dengan asar. Boleh jamak taqdim, boleh takhir. Yang kedua antara salat maghrib dengan isya. Boleh jamak taqdim, boleh takhir. Dah ini doang. Begini aja. Enggak boleh diacak. Maksudnya diacak, ana maunya maghrib dengan asar. Wa ana bagina isya subuh. Gabung aja. Isya sama subuh. Jadi salat isya langsung salat subuh, kelas jadi tidur. Kelas enggak usah salat lagi. Nah, enggak bisa. Salat subuh enggak bisa digabungkan kemana-mana. Di situ ya di situ. Mau ente musafir, mau ente capek, mau ente apa, salat subuh ya di situ waktunya. Adapun yang boleh ditakdim atau takhir hanya zuhur dengan asar dan dengan maghrib dengan isya. Mau dimajuin atau dikurangi. Berarti kita tahu waktu pertama adalah zuhur di versi yang pertama nih. Waktu pertama adalah zuhur, waktu kedua adalah asar. Di versi kedua waktu pertama adalah maghrib, waktu kedua adalah isya. Tadi kita bilang apa? Jamak takdim adalah melakukan sholat kedua di waktu sholat pertama. Ya, melakukan sholat kedua di waktu sholat pertama. Berarti sholat asar di waktu zuhur, sholat isya di waktu maghrib. Faham tuh? Taib. Apakah bisa semena-mena aja, udah enak aja? Ana pokoknya sekarang mau jamak aja deh. Capek nungguin asar kelamaan, ana capek. Ana mau sholat zuhur sekalian asar. Begitu seenaknya gitu? Nggak bisa. Ada syaratnya. Nah, taib, apa itu syarat-syaratnya? Gala al-bada'atu bil ula. Nah. Ya. وبزيادة 3 لم يذكرها. شروط جواز جمع تقديم بسفر للقصر للمسافر وبالمطر المتقدم 4. Jadi maksud daripada jamak di sini hanya dibolehkan untuk siapa nih? Jamak taqdim dan takhir untuk musafir. Ya, pertama di sini enggak disebutin nih. Takhir bagi ma yadhkur syai'.
Nanti syurutul qasr baru dia yadhkur. Itu gharib di Safinatun Najah. Kenapa dia enggak menyebutkan syarat pertama yaitu an yakuna musafiran? Ya, jamak taqdim. Kenapa? Karena ada beberapa gambaran jamak taqdim bukan cuma musafir karena orang sakit misalnya, tapi itu pendapat kedua di mazhab yang difatwakan. Alhasil pembahasannya adalah musafir dulu deh. Orang yang musafir juga pembahasan hujan pernah kita bahas tentang jamak taqdim karena hujan, ya kan? Nah itu juga ada kan versi jamak taqdim. Nah ini kalau seandainya dia musafir, safar di sini harus safarnya sama dengan safarnya qasr, nanti akan dibahas. Yaitu safarnya adalah safar tawil, safarnya jauh. Nah, berarti orang yang mukim tidak boleh untuk jamak taqdim atau jamak takhir illa li asbabin ukhra, sebab-sebab yang lain seperti sakit misalnya. Ya, jadi musafir, safar. Tapi pembahasan musafirnya nanti pas bab jamak qasar sebentar lagi, al-qasr, syurutul qasr. Kita akan bahas dan itu sama. Tapi syarat ketika engkau dalam musafir, engkau sudah dalam perjalanan jauh, mau pergi kemana? Dari Sukabumi mau pergi ke Cirebon. Oh jauh, berapa kilo itu? Mungkin 400 kilo, 300 kiloan mungkin ya, takriban 300 kilo, jauh itu sudah. Engkau di jalan, ya mau sholat duhur, gabungin aja sama asar, kan boleh jamak taqdim. Iya boleh. Syaratnya yang diperhatikan sekarang. Apa? Yang pertama al-bada'atu bil ula. Al-bada'ah artinya memulai, bil ula dengan yang pertama. Namanya juga memulai, pasti dengan yang pertama, masa dengan yang kedua? Enggak, maksudnya kan tadi tuh cerita tadi yang Anda bilang, ada versi sholat pertama, ada versi sholat kedua, ya kan? Sholat duhur berarti versi sholat yang pertama, sholat asar yang kedua, kan tadi gitu. Nah di sini dia bilang bada'ah bil ula. Siapa yang ula? Duhur. Kalau di versi maghrib, siapa yang ula? Maghrib. Begitu. Berarti harus memulai dengan yang pertama, yaitu duhur di waktu jamaknya di waktu duhur, atau maghrib di waktu dia jamak maghrib. Biar dia nggak panjang lebar ngomongnya begitu. An yabda'a bi salatil duhri fi jam'i duhur wa an yabda'a bi salatil maghribi idza jama'a fil, panjang. Bada'at bil ula. Udah selesai. Memulai dengan yang pertama. Nanti paham sendiri dah. Jangan bodoh-bodoh banget gitu loh. Ya. Ngerti? Artinya apa? Bada'a bil ula. Berarti memulai, berarti maksudnya apa? Kalau ente sholat duhur nih, di waktu duhur. Mau kita jamak, ya udah sholat asar dulu deh. Usolli fardhu asar, Allahu akbar. Habis itu baru duhur. Kaif hukmu hadza? Asarnya enggak sah. Duhurnya sah. Memang sahibul waqt. Terus kalau mau jamak gimana setelah itu? Ya boleh aja setelah itu. Asar yang tadi itu sama sekali tidak sah. Dan kalau dia sengaja haram. Kenapa haram? Karena melakukan sholat yang tidak sah. Ini kalau jamaknya apa nih? Catat, jamaknya taqdim. Nanti kalau jamak takhir nggak begini soalnya. Baik, yang kedua, wa niyatul jam'i fiha. Wa niyatul jam'i, dan meniatkan jamak, meniatkan akan melakukan jamak fiha. Fiha kembalinya kemana? Fiha. Fil ula. Ula ini artinya apa? As-salatil ula. Berarti fiha artinya fis salatil ula. Berarti niat melakukan jamak pada salat yang pertama. Kapan waktunya? Apakah di waktu takbir? Jadi kan salat duhur nih, Allahu sholli fardhu dhuhri 4 raka'atin atau raka'ataini, terserah nanti kita bahas itu. Tapi boleh 4, boleh 2. Usolli fardhu dhuhr 4 raka'atin. Allahu akbar. Ya, kapan dia waktunya dia untuk berniat jamak taqdim? Meniatkan, kata sahibul kitab, niyatul jama' fiha. Hendaknya dia niat jamak taqdim fiha, di dalamnya. Di dalamnya ini kapan? Dari waktu takbiratul ihram sampai salam, boleh. Jadi enggak harus waktu takbir Allahu sholli fardhu dhuhri 4 raka'atin jam'an. Taqdiman misalnya. Al asr, misalnya dia begitu, Allahu akbar. Boleh enggak begitu? Ya boleh, dari awal ya akhir. Tapi enggak, dia sholli fardhu dhuhri, Allahu akbar. Akhirnya temannya bilang, jamak ya, jangan lupa. Oh iya,
Oh itu jamak takdim. Di waktu sholat dia niatin. Saya niat jamak takdim dalam hati. Saya niat mau takdim. Boleh? Boleh. Bahkan sebelum salam boleh. Jadi misalnya imamnya lupa ngasih tahu teman-temannya nih bahwa kita mau jamak takdim. Akhirnya dia lakukan apa? Pas salam, Assalamualaikum warahmatullahi jamak takdim. Baru satu salam. Ya boleh kan dia udah selesai salam. Udah selesai sholat. Yang kedua kan sunnah. Ditinggalkan yang sunnah itu untuk mengingatkan teman-temannya. Nah, bas, teman-temannya kan belum salam. Oh iya, jamak takdim, niat. Tamam. Tapi kalau ceritanya nggak begitu, ceritanya gimana? Allah sholli sholat, Allahu akbar. Sholat dia, Allah. Lupa nggak ingat jamak takdim. Assalamualaikum warahmatullahi. Temannya berdiri. Allahu akbar, Allah. Mau ngapain? Jamak takdim. Oh iya ya. Anak tadi nggak ngeh mau jamak takdim. Ya udah deh, ikut-ikutan deh. Nggak boleh ente sholat. Enak aja. Kenapa? Ente niatnya kapan? Nggak niat. Alas. Nggak bisa. Ya udah sekarang aja, kan Anda baru sholat. Nggak bisa. Kenapa? Karena harus diniatkan akan melakukan jamak takdim kapan? Di waktu sholat pertama. Batasan waktunya dari takbiratul ihram sampai salam. Paham tuh? Jadi jangan bodoh-bodohan. Aduh, Anda lupa, tapi nggak enak. Maksudnya nggak ikut-ikut sholat, udah deh ikut aja. Haram, nggak boleh ente. Anda nggak ikut sholat. Kenapa? Anda nggak niat tadi. Makanya diingatkan baiknya sebelum sholat niat ya. Mau jamak takdim kita. Oh iya, biar dia ingat. Pas sholat tuh tahu bahwa dia mau ngerjain jamak takdim. Kan? Wa niyatul jam'i fiha. Kemudian apa lagi? Wal muwalatu bainahuma. Muwalah. Apa arti muwalah? Bersegera. Bersegera antara sholat pertama dengan sholat kedua. Tidak boleh ada jeda yang lama. Sholat pertama Allahu Akbar, niat jamak takdim, iya niat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baca doa dulu, subhanallah, subhanallah. Doa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma su'udah, astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Habis itu baru, oh iya mau jamak takdim deh, ayo sekarang sholat. Syahada, min aina anta jid? Dari mana aja dari tadi? Anda baca adhkar dulu dong. Nah, kalau ente mau jamak takdim gak usah pakai adhkar, gak usah pakai apa. Tapi batas waktunya berapa? Berapa menit antara sholat satu, salam sholat satu sampai dia mulai dengan sholat yang kedua. Para ulama mengatakan sebenarnya urfan, secara urf. Tetapi banyak yang mengatakan karaka'ataini khafifatain. Batas waktunya seperti orang yang melakukan 2 rakaat yang ringan, yang fardu-fardunya doang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Baca Fatihah doang. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah, orang kalau sholat begitu caranya, yang cepat, yang ringan, artinya dia nggak baca-baca adhkar, wajib-wajibnya aja, Fatihah doang sama sholatnya yang benar, tapi sholatnya 2 rakaat kira-kira berapa? Ya mungkin 2 menit kali. Halas. Berarti kalau dia lebih dari 2 menit, kelamaan nunggu, berarti dia tidak bisa jamak takdim karena terlalu lama. Termasuk kalau ke toilet, iya. Waduh, mau ke toilet dulu deh. Atau mau tajdid wudu deh. Nggak bisa. Bisa tajdid wudu kalau cepat bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau dia ke toilet dulu, buang air dulu, apa dulu, lama dulu, habis itu baru mau jamak takdimnya, nggak bisa. Kelewat. Karena syaratnya adalah al-muwalatu bainahuma. Ya. Kalau wudu nggak apa-apa, kalau memang cepat. Talab khafif walau ghairu muhtaj zamani adzan wa iqamah 'ala al-wasat. Dan disunahkan iqamatus shalah ya, enggak usah adzan lagi. Kalau sudah mau salat yang kedua, adzan langsung aja iqamatus shalah, enggak usah pakai adzan. Tapi salat sunnahnya gimana nanti? Kalau dia zuhur. Nah, versi salat sunnahnya begini. Salat sunnah qabliyatul zuhur aman. Kemudian salat zuhur. Kemudian sholat apa? Jangan ba'diyatul zuhur. Apa? Sholat asar. Setelah sholat asar boleh nggak sholat lagi? Boleh. Walaupun aslinya kan sholat setelah asar nggak boleh kan? Tapi ini sholat apa ini sekarang? Ada sebab, punya sebab, yaitu apa? Punya waktu lagi. Sahibul waqt, yaitu apa? Ba'diyatul zuhur. Boleh dilakukan ba'diyatul zuhurnya setelah sholat asar. Dan juga qabliyatul asr. Boleh dilakukan semua setelah mengerjakan sholat asar.
Hakata. Al-muwalatu bainahuma, harus bersegera antara keduanya. Kemudian wadawamul udhri, dan harus dia terus dalam keadaan udhur. Udhurnya ini apa? Nggak disebutin kan? Ya. Udhurnya adalah as-safar awil marad awil matar. 3 ya. Yang membolehkan udhur untuk jamak takdim adalah apa? Sakit, bisa sakit alal qaul. Terus yang kedua apa? Safar, itu yang paling kuat pendapatnya. Ketiga adalah hujan. Anggaplah musafir dulu. Kita nggak usah ngomongin tentang hujan, nggak usah ngomongin karena jarang, nggak usah dipikirin dulu. Musafir, in qata'a safaruhu. Gimana ceritanya? Dawamul udzur berarti dawamus safar. Dawamul udzur, terus dalam keadaan udzur. Apa ti udzur? Saya udzur, emang kayak gitu? Bukan. Jadi engkau harus terus statusnya dalam keadaan musafir. Loh, emang ada orang bisa statusnya berubah tiba-tiba? Tadinya musafir, tiba-tiba enggak musafir? Nah, bisa. Nah, ini jelasin dulu nih. Kapan seseorang dianggap musafir, kapan seseorang dianggapnya tidak musafir. Dengerin dengan seksama. Orang yang berada di kotanya dia tinggal di situ, mukim di situ. Itu dia semenjak dia datang ke kotanya dia, datang ke tempatnya dia, mau niat cepat, mau niat sebentar, mau apa, inqata'a safaruhu, berhenti safarnya dia. Oke, jelaslah ini. Orang lagi mau jamak takdim, masa dia di kotanya dia sendiri? Kan musafir. Tamam. Ntar dulu, versi kedua. Itu versi pertama, yaitu kotanya dia sendiri. Nggak pakai niat mukim, nggak pakai niat apa, langsung berhenti musafirnya. Status musafirnya berhenti. Misalnya, ada orang, anak datang ke sini. Anak dari rumah pengen ke kota Sukabumi. Mau duduk sehari. Habis itu langsung mau ke Jakarta. Tapi karena ada keperluan, anak ke rumah dulu. Ya kan? Ke rumah dulu lewat sini, masuk ke rumah, daerah kota kita atau daerah desa kita, ke sini. Sebentar doang. Boleh nggak anak waktu duduk di sini jamak takdim? Lah, nggak boleh. Padahal anak cuma sebentar. Anak nggak mau duduk lama. Nggak boleh. Kenapa? Karena ente sekarang ente masuk ke kotamu sendiri, ke tempatmu tinggal, putus musafirnya. Walaupun masih ada tujuan pengen jalan. Kecuali dia lanjut jalan ke sana, nggak ngelewatin kota ini lagi, nggak ngelewatin desa ini lagi. Ya udah, terusin. Faham tuh? Tapi nanti kalau dia keluar lagi, ya mulai safar lagi. Faham di sini? Itu versi pertama. Tapi untuk menerapkan di sini belum dapat. Dapatnya gimana? Ada orang lagi yang datang ke suatu kota. Datang ke suatu kota, bukan kota tempat tinggalnya dia, kota asing, kota lain. Dia berada di situ. Ente mau berapa hari di sini? Nah, kalau dia berniat ketika masuk ke dalam suatu kota atau daerah ya, desa atau kota, berniat untuk tinggal 4 hari selain waktu dia masuk, selain dia waktu dia keluar. Niatnya misalnya gini aja. Sekarang saya mau kemana? Saya mau pergi ke Cirebon. Mau duduk berapa hari? Mau duduk 7 hari. Lama, ya kan? Sampai ke Cirebon, saya sebelum lagi jalan nih dari Sukabumi menuju Cirebon, itu musafir. Status saya musafir. Pas sampai Cirebon, karena niat saya lebih dari 4 hari, maka otomatis berhenti safarnya saya. Walaupun tahu-taunya besok jalan, tapi musafirnya berhenti. Kenapa? Karena kita masuk ke sini niatnya mau 4 hari lebih. Mau 4 hari lebih. 4 hari selain hari masuk dan hari keluar. Faham tuh? Taib. Sekarang kita terapkan lagi, ada lagi, yaitu apa? Masuk ke kota Cirebon, dia nggak niat mau 4 hari. Niatnya mau berapa? Niat mau 2 hari. Boleh musafir gak? Masih statusnya musafir gak? Musafir, kan di bawah 4 hari. 2 hari doang mau tinggal di kota Cirebon. Salat deh, jamak takdim, mensalli. Salat, Allahu Akbar, salli fardhu dhuhri. Niat takdim. Subhanallah, pas lagi salat, temannya bilang, ya jamaah kita ini bakal tinggal di Cirebon bakal 10 hari. Masyaallah. Musafirnya gimana sekarang? Berhenti, sholat duhur, lanjut duhur, lagi sholat duhur. Sholat asar bisa? Gak bisa. Dawamus safar, dawamul udzur. Sampai kapan dawamul udzur?
Dawamul udzur sampai dia sholatnya sebenarnya. Ya, ila an yaf'alus shalah. Nah, kalau seandainya dia belum melakukan sholat, maka dia nggak boleh ngerjain sholat karena udzurnya udah habis, nggak bisa. Tapi kalau udah kepalang dikerjain gimana? Maksudnya udah sholat duhur, udah sholat asar, habis sholat asar runding teman-teman. Gimana nih kita kerjaan gini-gini? Ya udah kita tinggal deh, ntar 7 hari dulu selesaiin kerjaan. Hah? Berarti kita musafirnya hilang dong, habis. Iya. Sholat yang tadi sudah selesai, nggak apa-apa. Yang tadi udah. Tapi nanti maghrib ente nggak bisa jamaah takdim karena nggak ada dawamul udzur. Nah, tapi apa? Ila dawamul udzur ila mata? Ila tamamil ihram. Jadi kalau kepalang takbiratul ihram juga masih dapat. Misalnya salat duhur, Allahu akbar. Niat jamak takdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat asar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya temannya bilang, kita bakal lama di sini. Nggak jadi 2 hari, jadinya 4 hari atau 5 hari. Berarti lebih. Jadi mungkin. Gimana? Udah kepalang takbir nih. Batalin deh. Enggak, lanjut. Selagi sudah takbiratul ihram, lanjut. Nah, karena uzurnya walaupun sudah habis tapi sudah masuk di sholat yang kedua dan sah. Ketika masuk dia sah. Fahimtum hadzal kalam? Ya, berarti syaratnya apa aja? Ada 4 syarat. Al-bada'atu bil ula, harus memulai dengan yang pertama, versi sholat pertama, itu duhur atau maghrib. Kemudian niatul jam'i fiha, berniat jamak di waktu sholat pertama. Wal muwalatu bainahuma, harus bersegera antara sholat satu dengan sholat yang kedua. Yang keempat, dawamul udzur, udzurnya masih ada terus sampai mengerjakan takbiratul ihram sholat kedua. Kalau lebih ya alhamdulillah. Faham tuh? Lanjut satu lagi, yaitu jamak takhir. Mungkin musafir jamak qasr itu dalam pertemuan lain. Faslun fi syurutu jamak takhir itsnan. Loh, ini 2. Yang tadi 4. Ini lebih dikit 2. Itu mau takhir soalnya. Baik, syurutu jamak takhir itsnan. Pertama, niyatut takhir. Wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Hendaknya berniat takhir, berniat untuk melakukan takhirus shalah, untuk menunda atau melakukan salat satu di salat versi pertama di waktu kedua. Jamak takhir berarti artinya apa? Melakukan salat pertama di waktu kedua. Salat pertama itu apa? Duhur atau maghrib, di waktu melakukannya di waktu salat kedua. Nah, dia harus niat. Artinya gimana? Kalau dianya main lupa-lupaan, nggak niat apa-apa, sholat duhur, nanti. Azan asar, ya asar. Niat takhir deh, takhir. Takhir apaan? Mana niatnya? Tadi nggak niat takhir? Enggak. Tadi niatnya mau sholat, cuman nanti sampai keluar dosa. Dan status sholat duhurnya jadi qadha, bukan jamak takhir, tapi qadha. Harus tetap sholat, harus tetap melaksanakan sholat, tetapi status sholatnya adalah qadha dan dia berdosa, haram karena mengeluarkan sholat dari waktunya tanpa ada udzur. Itu apa udzurnya? Takhir. Ya, udzurnya takhir, dia nggak niat. Nah, kita pahamin matanya dulu. Dia bilang apa? Niyatu takhir, berniat untuk melakukan takhir, wa qad baqiya, dan telah tersisa min waqtil ula, dari waktu yang pertama, ma yasa'uha, apa yang mencukupinya. Mencukupi apa ini? Ma yasa'uha, ma mana yasa'uha? Mencukupi apa? Mencukupi perbuatan sholat atau melaksanakan sholat. Artinya misalnya kalau sholat duhur itu dilaksanakan berapa menit? Ya, anggaplah 1 rakaat 1 menit, 4 menit. Kalau 4 rakaat 2 menit, berarti kalau 2 rakaat. Sisa berapa dari waktu asar? Sisa 1 menit. Ya, ini sih nggak cukup, ente melaksanakan zuhur aja nggak cukup. Berarti ente dosa. Niat takhirmu tidak dianggap, tetapi engkau teledor dianggap. Tapi kalau niat takhir sebelum 10 menit, aman nggak? Sebelum 10 menit asar dia niat, no itu takhir, udah deh ngerjain zuhurnya nanti takhir. Aman nggak? Aman. Kenapa? Karena masih ada waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat itu. Emang nggak harus dilaksanakan, tetapi
harus ada waktu yang cukup. Jadi nggak boleh telat niatnya, gitu aja. Niatnya di waktu pertama. Sampai mana batasannya? Sampai kira-kira ada waktu di mana dia masih cukup untuk sholat. Kira-kira kalau dia jamak takhirnya, dia sholatnya qashar berarti 2 rakaat. Kalau dia tidak qashar berarti 4 rakaat. Dan kalau maghrib berarti 3 rakaat, karena maghrib nggak ada qasharnya. Maghrib maksudnya mau takhir maghrib sampai isya. Dia harus ada waktu cukup untuk sholat maghribnya di waktu niatnya itu. Paham gak nih? Jadi harus niat di waktu pertama. Dari mana niatnya? Di kapan waktunya niatnya? Bebas. Mau dari pertama, dari terakhir, tengah-tengah. Sampai kapan? Sampai waktu di mana mepet. Nggak cukup. Kalau ente mau ngerjain sholat nggak cukup. Nah ini di sini niatmu tidak sah. Artinya niatmu tidak sah gimana? Berarti engkau harus segera melakukan sholatnya dan engkau berdosa karena telah mengeluarkan sholat dari waktunya. Paham di sini? Berarti niat takhir. Jadi kalau kita lagi jalan, lagi di mana, lagi niat teman-teman kita kasih tahu kita niat takhir. Berarti kita akan melakukan sholat maghribnya di waktu isya atau waktu duhurnya di waktu asar. Yang kedua apa? Dawamul udhri ila tamamits tsaniyah. Dawamul udhri, terus dalam keadaan udzur. Tadi tuh udzurnya apa? Musafir ya. Ila tamamits tsaniyah, sampai selesai sholat yang kedua. Kebayang gak nih? Dawamul udhur, selalu dalam keadaan musafir nih udzur, sampai selesai sholat kedua. Kalau udah selesai sholat kedua gak apa-apa. Berarti kalau seandainya gini, ini yang kayak di kitab, dia sholat maghrib dibilang nanti takhir, masih dalam perjalanan menuju kemana? Ke Sukabumi misalnya, mau pulang, rumahnya di Sukabumi, jalan di tol. Pas di tol dia bilang apa? Nanti takhir isya sama isya. Jalan terus. Pas nyampe keluar tol, kita singgah. Ini udah waktu isya. Jam 8 kita sholat maghrib dengan isya. Silahkan. Engkau masih dalam keadaan udzur. Tapi pertanyaannya, kalau dia enggak sholat sampai rumah, apa yang terjadi? Berarti enggak takhir dong. Iya. Di sini dia belum sholat maghrib, belum sholat isya, dan dia hukumnya tidak dosa, tetapi statusnya tidak tidak jamak takhir namanya sekarang. Namanya statusnya qadha. Kalau isyanya kan masih ada waktu. Maghribnya ini masalahnya. Maghribnya gimana ini statusnya? Statusnya qadha. Dosa enggak dia begitu? Enggak dosa. Kok bisa enggak dosa? Karena dia ketika mentakhir sholat maghrib ke isya, dia dalam keadaan apa? Musafir. Paham di sini? Jadi ini untuk pelaksanaan. Artinya nanti pembahasan ini penting untuk apa? Nanti kalau ente maunya qashar, ente nggak bisa qashar. Misalnya tadi nih di jalan, kita lagi di jalan di tol, mau ke Sukabumi, ayo sholat maghrib, nanti dia takhir, takhir, sampai keluar tol, belum nyampe sini kan, masih jauh. Keluar dari tol kita jam 8, ayo kita sholat maghrib ini isya. Isyanya bisa qashar gak? Bisa, karena masih musafir. Sampai ke rumah nggak sholat isya nih, ceritanya nggak jadi kayak gitu. Langsung terjang aja terus sampai ke rumah. Udah sholat maghrib? Belum. Itu isya? Belum. Sholat maghrib sekarang. Maghrib. Allahu Akbar, sholat maghrib. Apa? Takhiran. Nah, sholat fardhu maghrib aja qadhaan. Terus isyanya berapa rakaat? 4. Kok bisa? Kan tadi anak udah takhir. Ente sekarang apa? Musafir masih? Gak ada musafirnya. Udah versi jamak takhirnya udah habis. Cuman tinggal versi ente nggak dosa doang. Versinya tinggal ente nggak dosa karena engkau meninggalkan sholat maghrib dalam keadaan udzur. Paham di sini? Mudah kan? Sederhana aja. Nanti kita akan bahas insyaallah selanjutnya tentang qasrus shalah. Wallahu taala a'lam. Al-Fatiha bil qabul wa tamam kulli shay. Ta'ala alaina wa alaikum fatwa al-arifin faqihna wa iyyakum fid din. جعلنا وإياكم من العلماء العامين وتب علينا وعليكم توبة نصوح وزكينا بها قلبا نجس من الروح صلح الشؤون ونور قلوب وادفع عن جميع الخطوب على ذنية وكل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.
ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما. نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.